Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arysyam Indradi mengungkapkan ada 3 kunci untuk masuk ke kamar indekos ADP, diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di rumah kos Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. AD Ari Indradi menjelaskan ada kunci manual dari dalam kamar, kemudian ada kunci slot terkunci dari dalam, kemudian di pintu itu ada kunci yang ketiga, kunci akses yang dipegang korban. Untuk memasuki rumah indekos, terdapat 1 gerbang yang berada di dekat pintu masuk toko vape atau rokok elektrik. Seluruh penghuni dan penjaga kos memiliki kunci pintu gerbang. Sementara akses masuk ke kamar kos ADP ada 2, yakni melalui pintu dan jendela. Diketahui ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur. Kepalanya terlilit lakban kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut biru. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban. Selain itu, turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian. Penyidik juga menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh orang lain. Lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Korban ditemukan di kamar kosnya nomor 105 berdasarkan keterangan saksi, hasil olah TKP, mendatangi TKP berkali-kali. Proses mendatangi TKP ini juga sudah dilakukan asistensi, TKP juga sudah didatangi bersama-sama dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM. Itu kondisi kamar 105 ini dalam keadaan terkunci dari dalam. Ya, dalam keadaan terkunci dari dalam. Ada kunci manual dari dalam. Kemudian ada kunci slot terkunci dari dalam. Kemudian di pintu itu ada kunci yang ketiga, adalah kunci akses yang dipegang oleh korban. Kemudian di kawasan depannya itu ada kunci lagi 1 yang dipegang oleh semua penghuni kos dan penjaga kos, dan di gerbang paling akhir di luar kos-kosan adalah kunci gembok yang ada gemboknya dipegang oleh korban. Kemudian kondisi kamar atau akses masuk ke kamar itu, masuk ke kamar ya, dalam kamar ada 2. Yang pertama pintu dalam kondisi terkunci dari dalam, kemudian yang kedua jendela. Jendela juga ditemukan dalam keadaan terkunci dari dalam. Kemudian saat dilakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa saksi. Fakta yang ditemukan oleh penyelidik bahwa penjaga kos itu saudara S dan 1 penghuni lainnya, ya, 1 penghuni kamar lainnya saudara F, ya, FM, adalah pihak yang pertama kali memasuki atau mengecek kamar kos. Karena ada permintaan dari istri korban dari malam harinya kepada penjaga kos untuk melakukan pengecekan ke kamar korban, karena istri korban
tidak dapat menghubungi korban karena handphone korban mati. Kemudian setelah dimintain tolong oleh istri korban, penjaga kos melaporkan kepada pemilik kos untuk membuka pintu, dan penjaga kos mengajak salah satu penghuni kos lainnya, saudara FM, saksi FM, untuk membuka atau mengecek kondisi kamar kos 105 dengan jadi penjaga kos